Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aslia dengan NIM 20426 kelas R1 Manajemen. Baik, di buatnya video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu dimana untuk memenuhi ulangan akhir semester MK e-commerce. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai memahami konsep internet marketing. Konsep dasar internet marketing. Internet marketing juga dikenal sebagai pemasaran digital adalah praktik mempromosikan produk atau layanan melalui internet menggunakan berbagai strategi dan teknik. Elemen kunci dari internet marketing meliputi yang pertama itu content marketing, yang kedua search engine advertising atau SEO, yang ketiga social media marketing. Contoh tujuan marketing. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, meningkatkan keterlibatan pelanggan, mengembangkan basis pelanggan, dan yang terakhir itu meningkatkan loyalitas pelanggan internet. Marketing research and internet marketing atau internet marketing research adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkait dengan pasar, pesaing, dan pelanggan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Menentukan tujuan marketing adalah langkah penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Adapun langkah-langkah untuk menentukan tujuan marketing yaitu yang pertama, identifikasi visi dan misi perusahaan. Pastikan tujuan marketing selaras dengan tujuan visi keseluruhan. Yang kedua, analisis situasi. Lakukan analisis slot dan analisis pasar serta pesaing. Yang ketiga, tentukan sasaran audiens. Definisikan tujuan spesifik, pastikan tujuan itu smart gitu. Terus yang kelima, Internet marketing tools berbagai alat digunakan dalam pemasaran internet, termasuk yang pertama ada SEO dan analisis, yaitu Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, Moz. Yang kedua ada content marketing, WordPress, Canva, Basumo. Yang ketiga ada media sosial, Hootsuite, Buffer, Sprout Sosial. Yang keempat ada email marketing, Mailchimp, Contents Contact, Sendinblue. Yang kelima ada PPC, Google, Facebook, LinkedIn. Berikut adalah beberapa metode dan alat yang digunakan dalam Internet Marketing Research. Internet Marketing Research Survey online. Yang pertama menggunakan kuesioner online atau mengumpulkan data. Yang kedua yaitu analisis media sosial, menganalisis percakapan, tren dan sentimen di media sosial. Yang ketiga ada analisis web dan SEO, memahami perilaku pengunjung situs web dan kinerja SEO. Yang keempat yaitu penelitian kompetitif, menganalisis strategi dan taktik pesaing. Yang kelima fokus grup dan wawancara, yaitu mengumpulkan wawasan mendalam melalui diskusi kelompok atau wawancara. Yang keenam uji B, membandingkan dua versi konten atau iklan. Yang ketujuh analisis data pelanggan, menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku dan preferensi. Selanjutnya, sosial media strategi atau strategi media sosial berfokus pada membangun dan memelihara kehadiran di platform media sosial untuk meningkatkan brand awareness, keterlibatan, dan konversi. Berikut adalah komponen utama dari strategi media sosial. Yaitu ada strategi media sosial meliputi satu penetapan tujuan, dua pilihan platform yang tepat, tiga pembuatan konten atau buat konten yang relevan dan menarik. Yang keempat ada penjadwalan dan konsistensi. Yang kelima ada keterlibatan dan interaksi. Yang keenam ada iklan berbayar. Yang ketujuh ada analisis dan penyesuaian. Yang kedelapan ada kolaborasi dengan influencer. Yang kesembilan yaitu pelatihan dan adaptasi. materi selanjutnya yaitu mengenai prototype e-commerce. Mengapa prototype e-commerce penting? Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun masih banyak website e-commerce yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris, membuat pengalaman belanja online kurang optimal bagi konsumen Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan prototype e-commerce dalam bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pasar. Keuntungan mengembangkan prototype e-commerce. Mengembangkan prototype e-commerce dalam bahasa Indonesia memiliki banyak keuntungan. Pertama, dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen akan lebih mudah memahami informasi produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap e-commerce tersebut. Untuk mengembangkan prototype e-commerce yang efektif, para pelaku bisnis dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen lokal dan kebutuhan pasar. Yang kedua, mengoptimalkan kata kunci dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan visibilitas website e-commerce di mesin pencarian. Yang ketiga, menyediakan layanan pelanggan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi online.
Fungsi prototype e-commerce adalah untuk mengolah sebuah ide menjadi sesuatu yang berwujud fisik sehingga dapat dirasakan, dimainkan, dan diuji coba. Dengan keberadaan sebuah prototype, maka akan didapatkan feedback yang maksimal baik dari klien maupun pengembang atau desainer. Dengan begitu, kegagalan dan kesalahan dapat diminimalisir untuk membangun skema rancangan produk hingga akhirnya menjadi produk final yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Kebanyakan developer secara terbuka menerima berbagai masukan dan feedback dari pengguna agar program dapat dibangun dengan fitur dan fungsi yang lengkap. Manfaat prototype. Yang pertama, menghemat biaya produksi. Yang kedua, memudahkan presentasi produk. Yang ketiga, menjadi acuan pengembangan produk. Yang keempat, terdapat memberi visi lebih nyata. Aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. E-commerce terdapat beberapa sistem pembayaran utama yang digunakan, yaitu digital cash atau uang digital. Uang digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada mata uang yang dihasilkan oleh teknologi digital. Hal ini berbeda dengan uang fisik yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti uang kertas dan logam. Contoh uang digital yang populer adalah e-wallet seperti Bayarin, OVO, GoPay, Dana, dan Lingaja. Semua e-wallet ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan saldo yang tersimpan di akun e-wallet. E-billing atau electronic billing merupakan proses di mana tagihan dikirim dan dibayarkan secara elektronik. Proses ini memungkinkan pelanggan menerima tagihan melalui email, website, atau bahkan dalam format data yang dapat dibaca mesin. Memfasilitasi pengiriman dan pembayaran lebih efisien, electronic billing adalah pendekatan pembayaran tanpa kertas untuk mengirim faktur dan proses pembayaran pelanggan. Pentingnya membuat kebijakan, prosedur, dan aturan dalam e-commerce. 1. Kebutuhan hukum. 2. Keamanan data. 1. Konsistensi layanan. 2. Manajemen risiko. 3. Peningkatan kepercayaan pelanggan. 4. Efisiensi operasional. 5. Respon terhadap masalah.